Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS, PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Konsep dasar perencanaan lainnya adalah pengembangan sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan dapat dilakukan dengan A. Meningkatkan subsidi bagi sektor yang kurang berkembang. B. Fokus pada pengembangan satu atau beberapa sektor yang memiliki potensi unggul. C. Meningkatkan impor barang dan jasa dari sektor yang kurang berkembang. D. Memperbanyak perusahaan di berbagai sektor. Jawaban yang tepat adalah B. Fokus pada pengembangan satu atau beberapa sektor yang memiliki potensi unggul. Pengembangan sektor unggulan dapat dilakukan dengan fokus pada pengembangan satu atau beberapa sektor yang memiliki potensi unggul. Subsidi bagi sektor yang kurang berkembang atau meningkatkan impor barang dan jasa dari sektor yang kurang berkembang tidak selalu menjadi solusi yang tepat dalam pengembangan sektor unggulan. Memperbanyak perusahaan di berbagai sektor juga tidak selalu berarti meningkatkan pengembangan sektor unggulan. Pemerintah daerah memutuskan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di wilayah tersebut. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam perencanaan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut? A. Meningkatkan impor barang dan jasa terkait pariwisata. B. Meningkatkan subsidi bagi sektor pariwisata. C. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan dan transportasi publik. D. Menambah jumlah perusahaan di berbagai sektor. Jawaban yang tepat adalah C. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan dan transportasi publik. Untuk mengembangkan sektor pariwisata, salah satu upaya dalam perencanaan ekonomi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan dan transportasi publik. Ini akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke wilayah tersebut dan memperkuat sektor pariwisata. Pemerintah nasional ingin meningkatkan investasi dalam sektor industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menambah jumlah subsidi bagi sektor industri. B. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung sektor industri, seperti jalan dan transportasi publik. C. Meningkatkan impor barang dan jasa terkait sektor industri. D. Menambah jumlah sumber daya alam yang digunakan dalam sektor industri. Jawaban yang tepat adalah B. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung sektor industri, seperti jalan dan transportasi publik. Untuk meningkatkan investasi dalam sektor industri, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur yang mendukung sektor industri, seperti jalan dan transportasi publik. Ini akan memudahkan transportasi barang dan memperkuat sektor industri. Pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menambah jumlah subsidi bagi sektor pendidikan. B. Memperbaiki infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendidikan.
C. Meningkatkan impor sumber daya manusia dari luar wilayah. D. Menambah jumlah tenaga kerja di berbagai sektor. Jawaban yang tepat adalah B. Memperbaiki infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Ini akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Menambah jumlah subsidi bagi sektor pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun perbaikan infrastruktur pendidikan lebih fokus pada aspek fisik dan terlihat lebih konkret. Pemerintah daerah ingin meningkatkan produksi pertanian di wilayah tersebut. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam perencanaan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut? A. Memperbaiki infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. B. Meningkatkan impor barang dan jasa terkait pertanian. C. Meningkatkan subsidi bagi sektor pertanian. D. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti irigasi dan jalan menuju ladang. Jawaban yang tepat adalah D. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti irigasi dan jalan menuju ladang. Untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu upaya dalam perencanaan ekonomi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti irigasi dan jalan menuju ladang. Ini akan membantu petani meningkatkan produksi dan memperkuat sektor pertanian. Pemerintah ingin mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menambah jumlah impor barang dan jasa terkait pekerjaan. B. Meningkatkan subsidi bagi sektor pekerjaan. C. Meningkatkan jumlah sumber daya alam di wilayah tersebut. D. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti fasilitas industri dan jalan menuju lokasi industri. Jawaban yang tepat adalah D. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti fasilitas industri dan jalan menuju lokasi industri. Untuk mengurangi angka pengangguran, salah satu upaya dalam perencanaan ekonomi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti fasilitas industri dan jalan menuju lokasi industri. Ini akan membantu meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut. Pemerintah ingin mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? A. Meningkatkan jumlah impor barang dan jasa dari luar wilayah. B. Meningkatkan subsidi bagi sektor masyarakat miskin. C. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, seperti jalan dan transportasi publik. D. Menambah jumlah sumber daya alam yang digunakan dalam sektor industri. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan subsidi bagi sektor masyarakat miskin. Untuk mengurangi kemiskinan, salah satu upaya dalam perencanaan ekonomi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan subsidi bagi sektor masyarakat miskin. Ini akan membantu masyarakat miskin mendapatkan akses ke kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Memperbaiki infrastruktur juga dapat membantu mengurangi kemiskinan, namun subsidi lebih fokus pada aspek sosial dan lebih cepat terasa manfaatnya bagi masyarakat miskin.
Metode yang digunakan dalam perencanaan ekonomi untuk menentukan alternatif keputusan yang paling optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada disebut A. Analisis kualitatif, B. Analisis SWOT, C. Analisis kuantitatif, D. Analisis efisiensi. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis kuantitatif. Metode ini digunakan dalam perencanaan ekonomi untuk mengukur dan menganalisis data numerik sehingga dapat membantu dalam menentukan alternatif keputusan yang paling optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Metode perencanaan ekonomi yang memperhatikan masalah lingkungan dan dampak sosial dari kebijakan ekonomi disebut A. Analisis sosial ekonomi, B. Analisis kualitatif, C. Analisis efisiensi, D. Analisis lingkungan hidup. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis lingkungan hidup. Metode ini merupakan bagian dari perencanaan ekonomi yang memperhatikan masalah lingkungan dan dampak sosial dari kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, serta dampak sosial yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Metode yang digunakan dalam perencanaan ekonomi untuk membandingkan antara biaya dan manfaat dari suatu kebijakan atau program disebut A. Analisis kualitatif, B. Analisis SWOT, C. Analisis efisiensi, D. Analisis biaya manfaat. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis biaya manfaat. Metode ini digunakan dalam perencanaan ekonomi untuk membandingkan antara biaya dan manfaat dari suatu kebijakan atau program. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kebijakan atau program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada biayanya atau tidak. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Perencana Ahli Pertama Part 2. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.